Universitas Brawijaya Malang. Di sini saya selaku moderator akan memandu jalannya penyampaian materi dan sesi tanya jawab pada acara penyuluhan bersama dan budidaya mengkudu. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama Bapak Syailani selaku ketua bersama bisa Cepoko, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketinggalan rati adem, suaranya rati melompong dereng ngopi. Mas Wondo kopinya ini kurang lebih 50 orang sampai 100 orang. Tolong dicatat mawon ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Alhamdulillah. Semangat lagi. Nek semangat lagi, nek malu rada kurang gaya ini. Kurang semangat. Alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberi kita kenikmatan umur yang panjang, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa bertemu dan bersilaturahmi di tempat majelis yang sangat luar biasa ini, yaitu adalah majelis Litulabil Ilmi atau mencari ilmu yang bermanfaat bukan untuk pribadi sendiri, tapi untuk lingkungan kita, untuk masyarakat kita, untuk desa kita, untuk kabupaten kita. Salawat dan salam tasah kita tujuakan Jumatun junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat syafaatnya sampai di yaumil akhir. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Lurah, Bapak Sutrisno atau yang mewakili, Ketua BPD atau yang mewakili dari Dinas Peternakan Burina ingkang kula hormati, dan Pak Alvin dari Dinas Lingkungan Hidup ingkang kula sayangi semua, dari teman-teman dari BSI, dan juga sebagai pengurus asosiasi DPD Kabupaten Magetan, dan teman-teman Karang Taruna Desa Wates yang sangat semangat dan antusias. Mungkin juga banyak yang sudah kenal dengan saya dan juga sering berbagi ilmu raketan disogok karo durian. Itu biasanya Mas Moha yang beli dolan ket kula. Aman. Niku karo geneng-geneng mayare niku golek ilmu. Tak kira golek wangsit, mayare golek ilmu. Dumateng adik-adik KKN dari Universitas Brawijaya, panjenengan sangat luar biasa sekali menjadi pemuda pelopor, yaitu pemuda yang sangat agresif atau sangat semangat, karena jiwa panjenengan bisa menjadikan Karang Taruna Desa Wates ini punya tekad dan kemauan terkait dengan sampah. Karena kami dulu sudah pernah ketemu di Sukawiti ya, dari Brawijaya. Terima kasih pertemuan yang sangat luar biasa ini. Perkenalkan, nama saya sebenarnya asli Syailani Sumarsono, tapi banyak yang manggil saya dengan sebutan akrab Yoyo. Jadi Pak Alvin sebelumnya juga belum kenal nama asli saya. Anggota Pak Alvin itu dan serok yang sering digunakan. Alhamdulillah, kami beralamat di Desa Cepoko, tepatnya di depan kolam. Alhamdulillah. Pripun Karang Taruna Seberang? Siap. Nah, siap dari kemarin siap terus, tapi eksekusinya belum. Ternyata setelah teman-teman dari KKN Universitas Brawijaya ini semangatnya semakin membara. Kami teringat
dulu saya terkena virus bank sampah ini juga karena teman-teman KKN dari IAIN Surakarta. Itu yang mendatangkan narasumber dari Duta Sampah Surakarta. Itu seorang dari Astra, itu keluar dari perusahaan Astra mengelola bank sampah. Alhamdulillah kami terkontaminasi dengan virus bank sampah. Nah, maka dari itu ilmu yang saya dapat dari beliau saya tularkan, virus dari beliau saya tularkan kepada panjenengan sami Karang Taruna Desa Wates ini. Siap menerima virus bank sampah? Alhamdulillah. Mohon dicatat Bu Cari dari Singler nih, daerah seberang kita ya semangat. Oke, terima kasih. Ngapunten iki kalian ngadeg mawon nek kalian lenggah niku kata semote. Apa itu bank sampah? Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi, atau tempat untuk mengelola sampah dengan sistem 3R. Sistem 3R yaitu reduce, reuse, recycle yang disampaikan oleh Mbak Alvin tadi. Untuk mempersingkat waktu kita tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Sampah dijadikan siji, tumplek jadi satu, jadi tidak bisa dipilah secara detail. Dalam artian secara detail, sampah botol, sampah kulit jeruk, sampah kulit salad, VS ataupun dupleks seperti ini disendirikan, sisa dapur, sisa sayuran, sisa rumah tangga disendirikan. Itu akan memudahkan dan akan mendapatkan nilai ekonomi tersendiri, karena masing-masing punya harga tersendiri. Lanjut. Itu sangat bermanfaat sekali. Karena apa? Bank sampah itu adalah solusi mengatasi masalah tanpa masalah. Kaya ning penggantian iki. Nah, kenapa kok dengan bank sampah? Nek sampah solusinya dibakar itu tidak akan menyelesaikan masalah. Terkadang ditinggal ngeterne anake sekolah, sampah yang dibakar di bawah angin akhirnya membakar rumah, membakar garungan atau pring, itu akan menjadikan masalah. Suatu misal sampah tersebut dibuang di pojokan pekarangan kita, di bawah angin mabur ke rumah tetangganya, itu nanti akan menjadi masalah nomor boten. Nah, itulah maka dari itu solusi mengatasi masalah sampah dengan mendirikan bank sampah. Tujuannya agar pengelolaan sampah dapat dilaksanakan dengan cara 3R dan selanjutnya dapat ditabung, dan bank sampah dapat menambah penghasilan masyarakat. Suatu misal, kenapa kok ditabung? Kalau bank sampah itu identik dengan tabungan. Kalau kita menjual sampah kita kepada rosok, bako rosok, paling hanya bisa beli uyah. Tapi kalau ditabung di bank sampah, insya Allah bisa menjadi ragat bocah-bocah, ragat sekolah. Kalau di sekolah yang kami sosialisasikan di SMP NU dulu, itu merubah sampah menjadi prasarana ibadah. Anak-anak setiap Jumat yang saat ini masih dilaksanakan oleh NU dan IS, itu setiap Jumat kan ada sedekah sampah. Itu fungsinya dijadikan menjadi prasarana ibadah. Sampah yang mereka bawa setiap hari Jumat dan sampah yang dihasilkan di sekolahan dikumpulkan setiap bulan dijual,
uangnya dibelikan Al-Quran, dibelikan sajadah, dibelikan sandal, itu merubah sampah menjadi prasarana ibadah. Itu sangat mulia sekali. Bahwa dengan sampah bisa membeli emas, bisa dijadikan emas. Kenapa? Itu sudah ada kerjasama dengan perusahaan Minigul. Itu ada yang 0,1 gram, ada yang 0,2 gram dan sebagainya. Mulai harga 17.000 sampai seterusnya. Kemarin Mas Muhammad sudah punya sampel contoh, mungkin bisa diaplikasikan di sana. Kebetulan kemarin kita ngisi di SMK Rodotul Huda, itu kita ajak Mas Muhammad sebagai YouTuber. Alhamdulillah sekali, di samping menjadi YouTuber juga mendapat ilmu yang bermanfaat terkait dengan bank sampah. Manfaat Semarang lingkungan itu kalau biasa kita melihat orang habutan gini, itu biasanya kalau plastik seperti ini panjenengan ningali semacam ini kelihatannya tidak ada harganya, paling bermaam di gua beda, tapi efeknya sangat luar biasa sekali. Ini mungkin kalau 1 kilo plastik putih ini bernilai Rp1.000, hanya Rp1.000. Tapi kalau diletakkan di belakang rumah jenengan, kena air hujan ini lebih mahal lagi, bisa 100.000, bisa jutaan. Kenapa? Apabila plastik ini, karena plastik apa yang disampaikan oleh Pak Alvin tadi, akan terurai ratusan tahun, minimal 200 tahun plastik ini bisa terurai di alam tanpa ada pengelolaan. Sudah ada SK dan masing-masing sudah ada SK ya Bu. Yang kebetulan kemarin teman-teman dari Sedran Mas Mola CS itu sudah belajar ke tempat saya untuk mendirikan bank sampah. Mohon dibimbing Ibu dan dukungannya supaya segera bisa membuat bank sampah terkait dengan SK. Monggo segera dibuatkan. Teman-teman kemarin punya engkrengan nama dan sebagainya tapi belum di SK-kan. Nah, terus menyiapkan lokasi pemilahan dan penyimpanan. Kalau belum punya tempat itu bisa kerjasama dengan pengepul rosok, pengepul sampah itu kalau belum punya nih, karena belum bisa memilah secara detail. Kalau sudah punya tempat bisa dipilah secara detail. Dalam artian aqua, karena apa? Mereka yang tertarik kita kasih satu nama, suatu saat mereka telepon, Pak punya ini enggak, ini sakit. Alhamdulillah berkat usaha kita berjalan. Next, lanjut. Orang kemerokok, gua orang kemerokok. Nego, ternyata ini nembe kertas semuanya. Oke, kurang lebihnya kami minta maaf atas penyampaian. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Ketua Karang Tarungan Desa Sukawidi dan sekaligus pembudidaya pager di Desa Sukawidi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan berucap alhamdulillah sehingga kita pada hari ini bisa bersilaturahim, bisa bertemu dalam rangka mencoba untuk terus aktif dalam artian paham dan mengerti lingkungan. Kemudian yang kedua, semoga salawat dan salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan mudah-mudahan yang ikut bernanti dalam dalam syafaatnya. Yang saya hormati Ketua Absorpsi Kabupaten Magetan, Bapak Selani Sumantrono. Beliau adalah senior kami di Bank Sampah
kami dari Psikologi, Skabidi, dan juga adalah mentor kami. Dan yang kedua saya hormati Ibu Sekretaris Desa beserta perangkat yang menghadiri, dan Bu Rina dari Dinas Perikanan, dan yang saya banggakan Bapak Ibu dan Karang Taruna Desa Wates. Mudah-mudahan hari ini mungkin materi dari Bu Soyo mengenai bank sampah dan kami mengenai budidaya mangga bisa diaplikasikan dan bisa bermanfaat di Desa Wates. Kalian menjadi atau akan generasi menjadi generasi yang paham dan mengerti mengenai mangga. Kembali ke apa yang kita bahas pada hari ini, versi mangga, tapi kita mencoba untuk mengolah sampah yang ada dua jenis yang disampaikan Mas Joyo, Mas Jailani. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Jadi pada menurut ini siapa yang akan mengkonsumsi, bahkan oleh manusia pun atau oleh kita bisa dikonsumsi sebagai sumber protein. Tapi pada hari ini di Indonesia khususnya belum bisa digunakan sebagai sumber protein. Tapi kalau untuk di luar negeri merupakan industri yang luar biasa sebagai sumber pakan ternak. Kemudian tadi yang saya sampaikan sebagai sumber protein dan sebagai media atau salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menyelesaikan dan bisa memperbaiki lingkungan karena olah kita. Jadi yang disampaikan oleh Bapak Alvin bahwa kita dari lahir sampai meninggal itu akan meninggal sampah. Nah, salah satunya untuk menyelesaikan sampah yang kita hasilkan yang berupa organik itu diselesaikan dengan makro. Oke. Nah, jadi ada dua fungsi utama yang tadi saya sampaikan adalah sebagai sumber pakan yang berupa protein dan sebagai makhluk yang bisa menyelesaikan sampah organik kita. Nah, sekarang kita kembali ke apa yang dinamakan makro BSF. Di sini bisa dipahami bahwa mager BSF atau Black Shadow Fly merupakan fase yang paling bawah lagi. Inilah. Jadi ini siklus dari Black Shadow Fly. Salah satu yang kita ambil atau yang kita gunakan adalah fase bayi larva dan larva dewasa. Inilah yang bisa menyelesaikan permasalahan di kita, di masalah kita. Jadi ada sampah organik dan sampah anorganik. Jadi kalau kita melihat dari proses, kalau misalkan kita ingin mengembangkan atau membudidaya maggot, kita harus tahu siklus, berapa hari hidupnya, berapa hari bertelur, dan berapa lama sampai proses siklus itu selesai. Itu Bapak-Bapak sekalian. Jadi dari proses tadi kita akan menjumpai fase-fase. Yang pertama adalah telur, kemudian lanjut menetas menjadi bayi larva, ke pupa, menjadi lalat dewasa. Nah, dari fase-fase itu, dan kita pahami seperti apa perilaku, seperti apa proses yang harus kita mengikuti dari tahapan-tahapan itu. Ya, Bapak ini tidak dari senjata makan itu selesai dengan ayam kita, tapi dengan protein yang rendah. Jadi pada saat kita berikan untuk makanan maggot akan mengupdate atau menaikkan persentase protein kita sampai 40%, bahkan kalau pada saat tertentu bisa sampai 50% dari kandungan maggot itu sendiri. Tadi ini sudah selesai karena BSF itu sampah organik sebagai bahan utamanya dan menjadi pemapar utama atau kalau kita ambil kesimpulan itu sampah organik itu dalam global, dalam tataran di lingkungan atau ekosistem kita menjadi salah satu faktor utama penyebab global warming, global warming, efek rumah kaca dan lain-lain adalah pemanasan global. Kenapa? Pada saat proses pembusukan atau proses fermentasi yang
proses dari sampah organik menjadi composting itu akan menghasilkan karbon. Ini salah satu bisa di setel ini. Suaranya nggak? Ini di Sumber Dodol dengan Pak Dipuji, salah satu master OI dari Magetan. Beliau punya satu ekor itu seharga 120 juta sebagai indukan di Sumber Dodol. Ini bersama Pak Camat dengan Karang Taruna Sukawiti dan Karang Taruna Kecamatan Pangan. Itu pemahamannya, kalau kita berpikir secara material itu mungkin tidak akan lama. Karena apa? Karena sampah yang kita kelola itu hasilnya secara material tidak menjanjikan, tapi pahalanya yang sangat luar biasa sekali. Insya Allah kalau kita peduli terhadap alam ciptaan Allah, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, insya Allah Tuhan Yang Maha Esa akan memberi kita limpahan rezeki dari arah yang tidak disengaja dan dinyana-nyana. Itu yang kami lakukan. Kalau berpikir secara material, hasil yang kita dapatkan akan kecewa di belakang hari. Itu yang harus disampaikan. Kami merekrut kader ibu-ibu. Terus terang kami kadernya banyak ibu-ibu. Itu di sampah ngapunten itu tidak ada yang menggaji. Karena yang dihasilkan itu dari apa yang kita dapat, kita pilah, kita jual, kita bagi bersama. Keuntungannya 25% untuk pengurusnya dan disisihkan sedikit untuk keperluan organisasi kita, mungkin buat kaos, ada rezeki lagi, dapat pekerjaan, garap pot dan sebagainya kita berikan dan lain-lain sebagainya. Terkait dengan pendirian bank sampah, pertanyaan yang berikutnya. Insya Allah kami siap membina atau mengawalnya sampai di Dinas LH. Seperti apa yang kami lakukan di Bank Sampah Sekarang di Sukawiti. Kami tetap saya tanyakan kemarin kami kirim lewat PDF ke DLH. Ternyata nek saged SK-nya yang stempel basah bisa dikirimkan di DLH dan orangnya diajak silaturahmi di DLH. Karena apa? Rezeki itu datangnya dengan silaturahmi. Nah, itu apa yang kami lakukan. Kita sering bersilaturahmi di sana di sini, kemana-mana kita bersilaturahmi, ternyata rezekinya sangat luar biasa sekali. Dan untuk Pates sendiri, apabila ingin belajar membuat kerajinan, mungkin kursi, mungkin pot, ataupun tempat sampah daur ulang ban, insya Allah kami siap memberikan ilmu untuk pelatihan. Jangankan di Lembean kemarin, di Kedung Panji, Lembean paling ujung timur, itu kemarin kami siap menyampaikan materi di sana. Insya Allah untuk wilayah kita sendiri Kecamatan Pangan, memang kami niatkan saat kami maksimalkan atau kami prioritaskan supaya benar-benar pangan gubernur pangan itu bisa menjadi lebih daripada yang lain. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya Mas Toyo. Kangelan. Mas teman-teman dari Bapak Ibu sekalian undangan bahwa sebenarnya untuk memperoleh bibit itu sangat mudah sekali.
Karena di online pun telur maggot itu dijual belikan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sering atau teman-teman kalangan taruna belanja online itu kalau lagi promo 1 gram telur maggot itu 2.500 1 gram. Kalau kadang-kadang kalau nggak promo ya segramnya itu 3.000. Berarti kalau 1 kilo kan 3 juta. Mas Widi berserta dengan kelompok pecinta Lampung Tengah siap mensupport secara teknis untuk mensukseskan mungkin wates itu swadaya pakan ikan dari hasil budidaya maggot dengan kepedulian dan menyelesaikan masalah lingkungan kita yang berupa sampah organik. Mungkin itu Mas Moha. Intinya sekali lagi kami simak. Selesai sudah acara ini, semoga bisa memberi manfaat. Saya Ulfa Citra Aisyah Brita Utomo sebagai Master of Ceremony pada malam hari ini izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.